Bapa di surga, kami datang padamu Tuhan, kami serahkan untuk perkuliahan hari ini, Tuhan pimpin dan sertai, kami serahkan ya Tuhan, 1 jam kami akan mengadakan kuliah, dan setelah itu, jam kedua kami akan mengadakan kuis, biar Tuhan pimpin dan sertai, pujilah dan mulialah namamu, apa yang sudah dipelajarin, apa yang sudah dipersiapkan, apa yang sudah dibaca-baca, biarlah semua itu dapat menolong setiap mahasiswa dalam menjawab pertanyaan dalam kuis ini. Makasih Bapa di surga, di nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita sampai di kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu ini, yang pada umumnya kita harus tahu adalah bagian awalnya dia merupakan surat yang dikirim pada 7 jemaat di Asia Kecil. Masing-masing jemaat satu surat gitu. Setelah itu, setelah 7 surat itu, maka yang berikutnya semuanya merupakan penglihatan-penglihatan. Kalau masing-masing jemaat suratnya di situ beda, ya. Tapi penglihatan-penglihatan itu semuanya dikirim pada 7 jemaat tersebut. Nah, oleh karena itu, sebenarnya kitab Wahyu juga merupakan bahan untuk pengembalaan bagi jemaat-jemaat. Bahan untuk pelayanan pastoral, untuk pelayanan gerejawi. Yang pada awalnya waktu itu 7 gereja di Asia Kecil. Banyak buku sudah ditulis tentang 7 gereja itu. Ya. Banyak orang khusus tulis buku, satu buku membahas 7 gereja itu. Dan 7 peringatan-peringatan yang di dalamnya maupun puji-pujian yang berbeda. Nah, bagian itu masih lebih mudah dimengerti. Bagian yang berupa surat itu. Tapi setelah itu, semuanya kira-kira 20-an pasal itu isinya adalah penglihatan-penglihatan, ya, yang sedikit banyak memang agak sulit dimengerti, ya, dibandingkan dengan kitab-kitab lain, apalagi kitab-kitab yang sifatnya narasi. Kalau kita lihat penglihatan-penglihatan itu kadang-kadang bisa seperti film kartun gitu, ya, film kartun begitu. Melalui penglihatan-penglihatan itu, ya ada hal-hal yang mau disampaikan. Walaupun kadang-kadang ya juga tidak mudah dipahami. Apa sih sebenarnya yang dia mau sampaikan? Ada hal yang sangat jelas, ada hal yang kurang jelas. Nah, karena dia penglihatan-penglihatan, maka sebenarnya dalam penglihatan-penglihatan itu biasanya banyak namanya lambang-lambang. Lambang-lambang. Nah, lambang-lambang itu bagaimana mengartikannya, itu yang satu pergumulan di dalam menafsirkan kitab Wahyu. Tapi isinya semuanya itu, semua penglihatan itu berkaitan dengan masa depan dunia. Sampai dengan masa depan yang paling ujung, yaitu akhir zaman. Bahkan ada bagian-bagian itu masa lalu dunia, digambarkan secara garis besar aja. Terus maju ke masa depan. Dan terus maju sampai dengan ya, akhir dunia. Akan sampai menerobos akhir dunia, setelah dunia selesai, apalagi di balik itu. Ya, sampai seperti itu. Makanya kitab Wahyu itu disebut sebagai kategorinya itu, dia mirip nubuat, tapi nubuat yang khusus. Ya. Nubuat yang khusus yang dikasih namanya apokaliptik. Ya. Apokaliptik itu membuka tabir tentang masa depan. Apokaliptik. Dia seperti nubuat, tapi nubuat yang khusus. Yaitu membuka tabir tentang masa depan sampai dengan akhir zaman. Jadi kalau kita tinggal dalam satu rumah itu kan ada pintu, ada jendela. Jendela biasanya nanti ditutup.
ditutup lagi pakai gorden. Nah, kalau kita mau tahu apa yang terjadi di luar jendela itu, gordennya kita buka. Jadi kelihatan apa yang terjadi di luar itu. Jadi kitab Wahyu itu buka gorden. Gordennya dibuka, kita lihat, oh ternyata begitu gambaran. Begitu masa depan itu. Masa depan dunia itu sampai dengan zaman. Membuka tabir tentang masa depan. Ya. Buka gorden supaya terlihat. Jadi dengan adanya kitab Wahyu, maka kita tidak lagi menjadi buta sama sekali tentang masa depan. Ada gambaran-gambaran besar yang diberitahu kepada kita supaya kita sedikit banyak punya pegangan. Ya. Detail-detailnya ya kita bisa masih banyak nggak tahu. Ya. Tapi ada gambaran besarnya. Nah, gambaran besar ini yang bermanfaat supaya kita punya pegangan hidup. Tidak menjadi buta sama sekali. Nah, hari ini berkaitan dengan teologi dari kitab Wahyu ini, kita secara khusus hanya akan melihat di pasal 20. Mari kita buka Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20. Kita akan lihat sampai ayat sampai ayat 10 aja ya. Tapi kita akan bacakan semuanya aja, 15 ayat ini. Baik, kita minta 4 orang bacakannya. Kedua, ya 4 orang. Ya, Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Ya, ayat 1 sampai 3. Silakan Ibu Lili. Ayat 1 sampai 3. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Masuk, Pak? Ya, silakan. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3, kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu tanda besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Oke, lanjutkan ke berkat ayat 4 sampai dengan 6. Lalu aku melihat takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat dua-dua mereka yang telah ditinggal kepalanya karena kesaksian tentang itu dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima makanannya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja dan bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Yang kelima, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ayat 6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Oke. Ya, lanjut satu orang yang di Zoom ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10. Ya, silakan Pak Kurniawan. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara
orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Oke, ya. Lanjutkan satu orang lagi, Wahyu 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya menyapa bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Oke, ya sampai situ. Ya. Nah, secara khusus hari ini kita lihat ayat 1 sampai 10. Ya, tapi tadi kita bacakan sampai 15 supaya satu pasal ini penuh, ya, supaya kita dapat gambaran besarnya. Nah, sekarang kita akan konsentrasi di ayat 1 sampai 10. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 10. Dalam bahasa Indonesia judulnya Kerajaan 1000 tahun. Ada yang bawa Alkitab bahasa Inggris enggak? Ada yang bawa Alkitab bahasa Inggris enggak? Judulnya apa? Judulnya, judul pasal 20 ini. Dikasih judul apa? Hah? Apa? Oh, sama berarti, ya. Sama. 1000 tahun. Ya. Kalau yang bahasa Indonesia, kerajaan 1000 tahun. Tadi waktu kita baca-baca semuanya ini, waktu kita baca-baca ayat-ayat ini, tidak ada kata kerajaan di situ. Ya. Jadi dalam pasal ini tidak pernah ada kata kerajaan. Di dalam ayat-ayat 1 sampai 10 itu, atau bahkan 1 sampai 15, tidak pernah ada kata kerajaan. Ya, saudara harus pahami betul. Ini hanya judul yang diberikan oleh penerjemah supaya menolong orang-orang yang membaca. Alkitab yang asli tidak ada judul-judulnya, ya, tidak ada judul-judulnya. Alkitab yang asli, ya. Alkitab yang asli bahkan pakai angka-angkanya pun tidak perlu, ya, nomor-nomor ayat itu tidak perlu. Ini hanya menolong kita untuk mencarinya. Jadi kasih nomor-nomor gitu. Oke, mari kita lihat sama-sama. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Dia ada malaikat turun dari surga memegang anak kunci. Selain itu, memegang juga rantai besar. Ya, ada rantai besar dan ada anak kunci. Ya, rantai gunanya untuk mengikat. Anak kunci gunanya untuk buka atau tutup gitu. Ya, membukanya atau menutupnya. Jadi Yohanes melihat ada malaikat turun dari surga. Ayat 2. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi malaikat yang dari surga turun itu, turun dari surga, terus dia tangkap. Ya. Tangkap namanya si ular tua. Ya. Namanya banyak banget di sini. Ya. Sebut naga, si ular tua, iblis, Satan. Ya. Nah, apa? Iya, Satan bukan setan. Ya. Hah? Satan, ya, bukan setan. Jadi kadang-kadang orang pahaminya setan-setan itu dikepalai oleh Satan.
Ya, jadi Satan itu bosnya setan-setan. Kira-kira gitu memahaminya. Ya. Nah, tapi kembali lagi ini kita bisa mengacu pada bahasa aslinya. Ya. Memang kata Satan pakai di sini. Jadi ini sama aja. Ya. Naga, si ular tua, iblis, Satan. Ya. Kira-kira si ular tua itu maksudnya apa? Hah? Hah? Kenapa gitu loh disebut gitu? Iblisnya tadi disebut iblis tua atau Satan tua gitu. Naganya juga ada disebut naga tua. Di bagian lain nanti kan ada namanya naga merah padam. Kenapa disebut si ular tua? Ada kemungkinan mengajak kita untuk mengingat kembali ular zaman dulu dalam kitab Kejadian. Ular yang tua itu loh, yang dulu pernah itu ada. Ya. Ya. Ular yang tua itu, ya. Yang dulu sudah pernah ada, sekarang muncul lagi. Kira-kira gitu. Ya. Nanti kasih keterangan, dikasih kata sifatnya ular tua. Ya. Jadi dia bukan ular baru, bukan ular kecil, bukan ular yang baru muncul, ular yang sudah lama pernah muncul itu, yang tua dulu di dalam Kejadian. Gimana? Gimana? Loh, di dalam apa ini? Yang di dalam kitab Kejadian itu kan adalah yang ular itu kan adalah kita pahami sebagai penjelmaan dari iblis. Dia muncul di situ dalam bentuk ular gitu loh. Ya. Karena kalau dia muncul dalam rupa dirinya sebenarnya, kan dia roh. Tidak nyambung dia dengan manusia. Ya kan? Tidak nyambung kan dengan manusia. Tidak nyambung dong. Misalnya juga seperti yang film-film kita lihat itu. Misalnya sekarang ada roh itu muncul di sini depan kita. Ya. Iya. Kita anggaplah dia memperlihatkan diri gitu loh. Kan tidak terlalu nyambung kita. Kan dia roh. Kita pegang-pegang gini tidak bisa gitu loh. Ya. Tapi kalau dia menjelma dalam tubuh tertentu, ya kita bisa pegang, dia juga bisa pegang kita bisa pegang dia, obrol-obrol dan seterusnya. Kan dua dunia yang lain, ya, dunia roh dengan dunia fisik. Nah, sementara manusia ini sebenarnya ya dalam kita adalah ada roh juga, cuma kan memang dasarnya kita cenderungnya materi, cenderungnya fisik, dan kita jadinya berkecimpung sebagian besar dalam hidup kita itu dunia materi. Padahal dalam diri kita ada roh, gitu loh. Cuman nggak terlalu gimana ya? Penggunaannya dalam dunia materi kita lebih besar dibanding roh. Ya. Kita ini dua-duanya ada, yaitu materi ada, roh ada. Ya. Tapi kalau malaikat dan juga si ular tua, dia pada dasarnya dunia roh. Ya. Di dunia roh dia. Oke, kita maju lagi. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu dia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi malaikat itu turun dari surga, bawa rantai, bawa kunci, dia tangkap ya, si ular tua itu. Terus dilemparkan dalam jurang maut. Ya. Setelah itu ya dikunci. Ya. Nah ini kita jangan memahami sebagai dia disiksa, ya, atau dia dihakimi. Enggak. Ya. Dia tidak disiksa, dia tidak dihakimi, tapi digambarkan di situ dikurung.
dikurung di situ, terkunci di situ, supaya apa? Dia jangan menyesatkan bangsa-bangsa sebelum 1000 tahun selesai. Dan setelah itu nanti dia akan dilepaskan untuk waktu yang pendek. Nah, setelah itu dia akan dilepaskan untuk waktu yang pendek. Nggak tahu ya, saya sih kalau dari pemahaman ayat ini, mau menarik konsekuensi lebih jauh adalah yang kita hadapi dalam dunia ini hanya anak buahnya doang. Anak buahnya doang. Yang kepalanya itu sudah dikunci. Nah, dikurung, dikunci. Jadi yang kita hadapi dalam dunia ini hanya anak buahnya doang. Nah tentu kalau kita mau pikir lebih jauh lagi, kalau nanti belajar sistematika, ada namanya penciptaan dunia materi, terus ada penciptaan dalam dunia roh. Ya. Penciptaan dalam dunia roh memang kadang-kadang banyak dosen jarang mengajarkan, mestinya itu penting. Ya. Dunia penciptaan itu ada penciptaan dunia roh, baru penciptaan dunia materi. Nah, penciptaan dunia roh ini kalau tidak diajarkan agak repot. Jadi kita tidak terlalu punya pemahaman. Jadi kita hanya pahaminya penciptaan di dunia fisik. Padahal masih ada di dunia roh. Ya, yang kita juga perlu tahu. Jadi kalau sistematik, kita pelajarin itu. Ya, kalau saudara nanti tidak belajar, tidak ada tema itu, tidak ada topik itu dalam sistematik, saudara cari baca sendiri. Ya, itu penting. Tapi kalau yang saya bagian kalau pas saya dapat bagian itu sistematik, saya akan masukkan satu tema, penciptaan dunia roh, baru penciptaan dunia materi. Ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Terus Yohanes setelah penglihatan yang itu selesai, yang dikurung, dikunci, si ular tua itu, maka Yohanes melihat lagi, melanjutkan lagi penglihatannya, ada banyak tahta, terus ada orang-orang duduk di atasnya. Pada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ada tahta, ada orang-orang duduk di atas tahta, dan kepada orang-orang itu diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi yang tadi lewat dulu, ya, lewat. Sekarang masuk yang penglihatan yang lain. Menghakimi. Ya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi di sini ada gambaran apa? Orang-orang yang pernah dipenggal kepalanya karena saksian tentang Kristus dan karena firman Allah. Terus diberikan keterangan lagi, orang-orang itu yang tidak menyembah binatang itu, tidak menyembah patungnya, tidak juga menerima tanda pada dahinya dan pada tangan mereka. Nah, ini berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya. Ada yang bicara tentang itu, ya, tentang tanda di dahi, tanda di tangan, yang menyembah binatang itu, yang menyembah patungnya, dan lain-lain. Nah, jiwa orang-orang yang pernah dipenggal itu sekarang hidup kembali dan mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tadi tahta, terus ada orang-orang dan mereka menghakimi. Ya, menghakimi. Terus ada jiwa orang-orang yang pernah dipenggal, terus mereka hidup kembali. Bukan hanya itu, mereka juga memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun.
Ini orang-orang apa? Orang percaya. Terus orang apa lagi? Orang yang sudah selamatkan. Terus apalagi yang kita bisa tahu dari sini? Orang yang penggal kepalanya, orang yang tidak menyembah binatang itu, tidak menyembah patungnya, dan lain-lain. Ini orang martir, ya, orang yang pernah martir. Nah, digambarkan orang ini bangkit kembali. Jadi di sini ayat 4 ini panjang di sini. Ayat 4 ini menggambarkan paling enggak ada semuanya digambarkan di sini orang percaya sih. Tapi di sini bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu orang percaya yang pada umumnya dan orang percaya yang pada khususnya. Orang percaya pada umumnya dan orang percaya pada khususnya. Orang percaya pada khususnya itu orang-orang yang pernah dipenggal kepalanya, yaitu orang-orang martir. Jadi orang percaya martir dan orang percaya pada umumnya. Ya, kira-kira begitu. Pahami baik-baik itu. Ayat 5. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhirnya masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ayat 5? Tapi orang-orang mati yang lainnya tidak bangkit sebelum berakhirnya masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Nah, waktu di dalam kitab Tesalonika, di situ kita diberitahu sedikit, yaitu pada waktu nanti nafiri berbunyi, sangkakala Allah berbunyi, ya, Tuhan akan kembali ke awan-awan, dan orang yang telah mati akan bangkit, dan bersama-sama kita yang masih hidup akan diangkat ke awan-awan menyongsong Tuhan. Inilah kebangkitan yang pertama. Inilah kebangkitan yang pertama. Tapi dengan tambahan dari keterangan dalam kitab Wahyu ini, kita menjadi jelas bahwa ternyata di situ tidak semua di dunia ini orang yang sudah pernah mati itu dibangkitkan. Ya, tidak semuanya. Karena dikatakan apa? Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhirnya masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Jadi pada kebangkitan yang pertama itu tidak semua orang dibangkitkan. Jadi siapa yang dibangkitkan? Yang paling jelas di situ dibangkitkan orang martir, ditambah orang-orang pada umumnya, orang-orang percaya gitu. Nah, dibangkitkan. Terus tadi digambarkan mereka memerintah bersama Kristus, ya 1000 tahun namanya, gambarkan begitu. Dan tapi ternyata masih ada orang-orang yang tidak bangkit, ya. Dan dikatakan di sini berbahagialah yang dapat berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Jadi orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama atau orang yang dibangkitkan ini dikatakan berbahagia. Berbahagia dan kudus. Ya. Kenapa begitu? Ayat 6b memberitahukan kematian yang kedua tidak berkuasa di atas mereka. Yang mendapatkan kesempatan dalam kebangkitan yang pertama, dikatakan kematian yang kedua tidak berkuasa di atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya, kembali lagi dikatakan gitu. Ada tahta putih, ada tahta, ada orang duduk di atasnya, dan mereka menghakimi. Ada orang-orang yang sudah pernah dipenggal kepalanya, mereka yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, mereka hidup kembali, memerintah bersama Kristus 1000 tahun namanya. Dan ini disebut kebangkitan yang pertama,
Nah, ternyata dalam kebangkitan yang pertama ini ada lagi orang-orang yang tidak bangkit. Ya, tapi orang-orang yang tadi digambarkan tadi bangkit. Ya, bangkit gitu. Tapi ada orang-orang yang tidak bangkit. Nah, orang-orang yang bangkit dalam bagian ini dikatakan berbahagia dan kudus. Dan mereka akan menjadi imam Kristus. Ya, menjadi imam Kristus. Memerintah 1000 tahun namanya. Ya, kembali lagi diulang-ulang di situ. 1000 tahun namanya. Tadi di atas digambarkan dikurung di situ. 1000 tahun namanya. Ya. Menghakimi bersama dengan Kristus. Memerintah bersama Kristus 1000 tahun lamanya. Terus di sini menjadi imam Allah dan imam Kristus 1000 tahun lamanya. Kita maju lagi ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, selesai masa 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Nah, saudara lihat di sini ya, dilepaskan dari penjaranya. Jadi tadi itu dia terkurung. Ya, digambarkan dalam ayat 1 tadi, dikurung, diikat, dirantai. Ya. Nah, sekarang udah selesai 1000 tahun, iblis dilepaskan. Ya, dilepaskan. Dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Dilepaskan, dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Keempat penjuru bumi, kemana-mana. Ya, seluruh dunia ini. Yaitu Gog dan Magog. Ya, di sini muncul Gog dan Magog. Ada nama-nama tempat atau nama-nama kerajaan yang banyak muncul dalam nubuatan-nubuatan PL dan BB, ya. Gog dan Magog. Pergi menyesatkan bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jadi iblis lepaskan, dia pergi menyesatkan bangsa-bangsa, terus kumpulkan orang bersama dengan dia untuk berperang. Dan jumlahnya besar sekali seperti pasir di laut. Jadi kalau begitu, iblis pergi menyesatkan dan banyak orang ikut dia. Ya, dan untuk siap untuk berperang. Jadi bala tentaranya besar sekali. Ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Lalu mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Kan tadi di atas digambarkan pemerintah bersama Kristus sebagai imam. Imam Allah dan imam Kristus 1000 tahun. Nah, 1000 tahunnya sudah selesai. Tadi iblis lepaskan, iblis mencari banyak pengikut, siap untuk berperang dengan orang-orang tadi. Ya, siap untuk berperang. Dikepung, ya, mengepung perkemahan orang kudus. Ayat 9b, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi, sudah siap, mengepung, mau berperang, turunlah api dari langit dan menghanguskan mereka. Ya. Jadi kalau api tidak turun dari langit, tidak menghanguskan mereka, maka akan berperang. Ya. Siap untuk berperang. Begitu. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi bala tentaranya yang dikumpulkan oleh iblis itu dihanguskan. Dan iblis yang menyesatkan mereka, atau orang-orang yang disesatkan oleh iblis itu dihanguskan. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Apa artinya ini?
Jadi iblis dilemparkan, disiksa selama-lamanya, dikatakan siang dan malam. Nah, kalau tadi kita lanjutkan ke 11-15, itu ada sedikit lagi keterangan-keterangan yang juga menolong kita ya. Kita coba lihat sepintas. 11-15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lainnya, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi yang kematian kedua di dalam lautan api, ya, kematian yang kedua di dalam lautan api. Tidak disebut di sini kematian yang pertama. Ya. Yang ada disebut sini adalah kebangkitan yang pertama, ya. Dan tidak ada disebut sini kebangkitan yang kedua. Ya. Karena kebangkitan pertama aja yang penting di situ. Ya. Kebangkitan pertama aja yang penting di situ. Dan dikatakan orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama itu berbahagia. Tapi kematian di sini tidak disebut sini kematian yang pertama, hanya disebut sini kematian yang kedua. Kematian yang kedua apa? Lautan api. Ya. Kematian yang pertama tidak disebut di sini, tidak ada muncul. Karena kematian yang pertama itu ya sudah dialami oleh banyak orang. Ya. Yaitu mati dunia ini mati secara fisik. Ya. Entah matinya baik-baik atau matinya tragis atau matinya martir ataupun matinya biasa-biasa. Gitu. Ya. Itu kematian yang pertama, kematian yang fisik. Nah, dikatakan di sini, kalau di sini pada akhirnya nanti kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu apa? Lautan api. Ya, lautan api. Jadi orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama, dia tidak akan mengalami kematian yang kedua. Ya. Orang yang mengalami kebangkitan yang pertama tidak akan mengalami kematian yang kedua. Oke, kita balik lagi di sini. Kalau gitu, apa maksudnya di sini? 1000 tahun. Yang dipahami oleh sebagian orang sebagai kerajaan 1000 tahun. Ingat, tidak ada kata kerajaan di dalam ayat-ayat ini. Ya, dalam perikop ini. Tidak ada kata kerajaan. Yang ada adalah iblis dikurung di rantai 1000 tahun namanya. Orang-orang yang memerintah sebagai raja bersama-sama Kristus 1000 tahun namanya. Terus lagi, orang-orang yang memerintah sebagai imam-imam Allah dan imam Kristus juga 1000 tahun namanya. Dan setelah 1000 tahun selesai, iblis dilepaskan dan dia pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi apa maksudnya ini? Dari sini muncul nanti dalam pelajaran akhir zaman muncul namanya 3 pandangan berkaitan dengan 1000 tahun. Ya, yang istilahnya namanya premilenialisme. Pandangan ini mengatakan Yesus Kristus akan datang kembali di dunia ini sebelum kerajaan 1000 tahun terjadi. Jadi sebelum kerajaan 1000 tahun terjadi, Kristus sudah datang dan kembali. Pandangan lain lagi mengatakan ada namanya postmilenialisme. Kristus akan datang kembali setelah kerajaan 1000 tahun selesai. Jadi kerajaan 1000 tahun dulu selesai, Yesus datang. Lalu ada satu pandangan lagi namanya
Amilianisme. Amilianisme ini mengatakan tidak ada angka yang persis 1000 tahun. Yang ada adalah masa yang sejangka waktu yang kita tidak tahu persis. Ya, yang dikatakan dalam ayat-ayat ini sebagai 1000 tahun. Jadi paling tidak ada 3 variasi pandangan ini. Ya. Lalu dari tiga pandangan ini bisa muncul lagi variasi-variasi lainnya, namanya varian-varian. Premil punya variannya, postmil punya variannya, amil pun mungkin kalau dikembangkan juga bisa punya varian-varian. Ya. Seperti virus corona zaman sekarang, namanya COVID-19. Tapi dia punya banyak adik-adik baru sekarang, ya. Namanya adik baru dari Afrika satu, ya. Terus adik baru dari London satu, ya. Ada kode-kodenya B1517, B1416, ya. Itu namanya varian-varian baru, ya. Varian-varian baru. Dia tidak sama persis, ya. Tidak sama persis ya. Tapi daya rusaknya kurang lebih masih sama, tapi dia tidak sama persis, ya, tidak sama persis dia. Nah begitu juga dengan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat orang tentang banyak hal, bisa punya varian-varian, ya. Bisa punya varian-varian, tapi paling tidak ada 3 yang besar lagi itu: premilianisme, postmilianisme, amilianisme, ya, 3 pandangan itu. Nah kalau kita baca-baca dalam ayat-ayat seperti ini, di sini sebenarnya dia mau ngomong apa jadinya? Iblis dikurung di situ. 1000 tahun namanya. Terus orang-orang memerintah sebagai raja bersama Kristus 1000 tahun namanya. Terus orang-orang itu yang mendapat bagian dalam bangkitan yang pertama menjadi imam-imam Allah dan imam-imam Kristus 1000 tahun namanya. Dan 1000 tahun itu selesai, iblis dilepaskan. Dia pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Ayo, jadi dia mau bicara apa di sini, ayat-ayat ini? Keadaan zaman akhir, terus Ya, jadi kembali masuk ke zaman itu sudah kita di apa di tua negara kita di kemudian setelah masuk ke zaman itu sebelum mereka masuk ke hukuman, nah mereka dibebaskan dulu gitu, dibebaskan orang lain itu tuh intinya keadaan zaman akhir. ya. Nah di situ kita di situ tampaknya ya, kalau kita lihat dalam perikop yang kedua itu, yang setelah berakhirnya 1000 tahun, iblis dilepaskan itu. Kan ketika digambarkan dia pergi menyesatkan, pergi ke 4 penjuru bumi menyesatkan bangsa-bangsa. Tampaknya adalah di situ waktu itu orang-orang yang masih hidup. Orang-orang yang masih hidup. Dia pergi mengumpulkan mereka, menyesatkan mereka. Jadi ada orang-orang yang ikut dengan dia. Banyak sekali yang digambarkan seperti pasir di laut. Nah mereka sudah siap-siap nih, mau berperang kan, mengepung kota yang kudus itu dan mengepung perkemahan orang-orang kudus. Tapi sebelum segala sesuatu terjadi, digambarkan api turun dari langit, ya, bakar habis mereka. Jadi yang dikumpulkan oleh iblis itu, yang siap untuk dipimpin dia untuk berperang, orang-orang itu dihanguskan. Dan iblisnya sendiri dilemparkan ke dalam lautan api. Ya. Nah di sini baru penghukuman. Jadi yang awal tadi, ayat 1 tadi, malaikat turun dari surga, megang rantai dan anak kunci, itu hanya dikurung. Ya, dikurung, diikat, supaya tidak bisa berbuat banyak,
gitu ya. Dan setelah dilepaskan baru dia bisa berbuat banyak. Ya. Jadi yang bagian pertama, ayat pertama tadi itu bukan disiksa, itu bukan dihukum, ya, itu baru dikurung, ya. Baru dikurung. Baru kalau yang di sini sekarang setelah yang 1000 tahun selesai itu baru di situ nanti dihukum. Ya. Bahkan digambarkan di situ siang dan malam untuk selama-lamanya, ya, dihukum. Nah, setelah itu dihukum, orang-orang lain yang tidak mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama, nah sekarang mereka dikeluarkan, ya, dikeluarkan untuk mengalami namanya kematian yang kedua. Nah, itu baru hukuman. Ya. Di lautan api itu adalah kematian yang kedua. Ya, mudah-mudahan ini menjadi jelas. Jadi kalau di antara 3 pandangan tadi itu yang berkaitan dengan milenialisme, lebih cenderung pandangan amilianisme lebih bisa diterima. Ya. Jadi di sini berulang-ulang disebut 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, 4 kali ya. Dia tidak hendak menunjuk pada angka yang persis, yaitu 1000. Ya. Tapi dia hanya mau menggambarkan satu jangka waktu tertentu yang kita tidak tahu persis. Satu kegenapan. Ya. Satu kegenapan waktu yang kita tidak tahu persis. Tapi itu nanti ada batasnya, ada awal, ada akhirnya. Oke, semoga ini menjadi jelas. Sedikit memberikan gambaran tentang akhir zaman. Khususnya di sini bagiannya 1000 tahun. Jadi kita lebih cenderung tidak menyebutnya kerajaan 1000 tahun. Ya. Karena sebagian orang memahaminya sebagai kerajaan 1000 tahun. Kenapa gitu? Karena mungkin dapat inspirasi dari ayat-ayat ini, mereka memerintah bersama Kristus 1000 tahun. Ya. Dari mungkin karena hal itu dikasih kerajaan. Ya. Tapi di sini sebenarnya tidak disebut. Ya. Di sini hanya berulang-ulang 1000 tahun namanya, 1000 tahun namanya, 1000 tahun namanya, 1000 tahun namanya, 4 kali. Oke, perikop ini dan kitab Wahyu sampai sini. Silakan kalau ada hal-hal mau didiskusikan. Kalau enggak, kita akan masuk ke kuis yang kedua. Oh ya, kalian waktu